Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Sesuai dengan nama yang Tuhan berikan kepada kami, Menara Doa Segala Bangsa. Saya Pendeta Hebron bersama tim mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di ruang Zoom Menara Doa Segala Bangsa. Dan di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa ataupun channel The Big Fire Revival Movement. Kami di Menara Doa Segala Bangsa bergerak di dalam kemiliteran Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mengapa bergerak dalam kemiliteran Tuhan? Kami bergerak dalam kemiliteran Tuhan karena kami mendapatkan kunjungan daripada Tuhan Yesus Kristus yang saudara kita sering kenal di dalam Perjanjian Lama dengan sebutan Tuhan semesta alam, atau dalam bahasa aslinya Adonai Shebaut atau Yehova Shebaut, yaitu Tuhan Yesus sebagai Panglima Bala Tentara Surga, di mana dengan jubah putihnya di atas pundak Tuhan Yesus ada pangkat dengan 7 bintang di atasnya, sebesar biji jagung dan seperti berlian, ya, yang bercahaya. Itulah lawatan Tuhan Yesus kepada kami sebagai Jenderal Sempurna dan Panglima Agung. Juga kunjungan dari Panglima Malaikat Mikael sebagai Panglima Bala Tentara Malaikat. Karena itu Tuhan memberikan tugas visi misi kepada kami untuk mengobarkan kegerakan apostolik profetik, yaitu untuk mengembalikan 4 jawatan yang lain, yaitu Rasul, Nabi, Penginjil, dan Pengajar ke dalam gereja Tuhan menjelang Maranatha. Karena gereja akan menjadi sempurna kalau 4 jawatan ini masuk kembali ke dalam gereja untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Diakui kedudukannya sama dengan jawatan gembala. Kami juga diberikan visi untuk mengobarkan kegerakan pemulihan dan kegerakan doa untuk sebuah lawatan Tuhan yang besar, di mana Tuhan memberikan istilah The Big Fire Revival. Itulah api besar kebangunan rohani, di mana Tuhan berjanji, Dia berbicara baik secara audible maupun lewat penglihatan, dan juga waktu roh kami dibawa ke surga, Tuhan katakan bahwa lawatan Tuhan akan turun atas bangsa ini. The Big Fire Revival, api besar kebangunan rohani akan terjadi. Itulah sebabnya saudara mengapa kami ada, dan kami secara khusus bergerak dalam kemiliteran Tuhan sebagai tentara-tentara doa Kristus, sebagai jenderal-jenderal Tuhan dan panglima-panglima Tuhan, untuk mengerjakan visi misi besar daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara kami ada untuk berdoa. Melalui Menara Doa Segala Bangsa ini kami ingin berdoa dan mengawal supaya lawatan Tuhan, janji Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kita benar-benar hari-hari depan kita boleh melihat akan tergenapi. Karena itu kita percaya di alam roh ada kegiatan yang besar daripada malaikat Tuhan, baik malaikat perang maupun malaikat yang bertugas untuk membawa keselamatan, untuk melawat jiwa-jiwa yang ada di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa. Karena kita tahu di balik wabah virus COVID-19 ada agenda Tuhan yang besar yang ingin menyelamatkan sebanyak mungkin miliaran manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan, supaya boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi tugas kami, adalah mengawal sampai kita boleh melihat The Big Fire Revival, api besar kebangunan rohani boleh terjadi. Seperti istilah juga yang diberikan mungkin oleh hamba Tuhan lain, Pentakosta ketiga. Dan itulah menjadi kerinduan kita bersama dan doa kita. Kita mengerjakan tugas yang sama seperti yang dikerjakan oleh Nabi Yeskiel menjadi penjaga kota dan bangsanya. Kita juga mengerjakan tugas sebagai penjaga-penjaga bagi kota-kota kita dan bangsa dalam tugas doa peperangan dan penjagaan atas kota-kota kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kami juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung dengan kami dan juga melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara bisa mendukung channel Menara Doa Segala Bangsa dengan Bapak Ibu Saudara membantu klik subscribe dan juga like ataupun jempol, dan Bapak Ibu Saudara bisa bantu dengan klik ataupun share, ya, bisa berbagi kepada banyak orang agar lebih banyak pasukan doa bergabung untuk satu jaringan yang besar untuk kegerakan Tuhan. Karena kita tahu dunia ini, bangsa-bangsa, bahkan bangsa kita membutuhkan lebih banyak para pendoa syafaat,
para penjaga kota untuk berdoa bagi keselamatan bangsa kita. Dan biarlah agenda besar kerajaan Kristus, kerajaan Allah boleh tergenapi di kota kita, di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Nanti Pak Irwan akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Irwan. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini, anugerah yang besar bagi kami. Kami boleh dikumpulkan saat ini untuk berdoa bersama saat sepikir dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Kiranya hadirat Tuhan menaungi kami, kuasa Roh Kudus memimpin ibadah kami saat ini, agar apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan turut bekerja bersama para malaikat dan pasukan kudusnya, untuk bersama-sama kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan Bapa disenangkan oleh pujian kami, naik sebagai dupa yang harum dan wangi-wangian, yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk mendengar segala doa permohonan kami, khususnya saat ini urapi hamba-Mu, Bu Iin Cipto, yang telah Kau kirim untuk memberi berkat firman-Mu untuk kepada kami, juga untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi secara khusus, baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Bapak pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan juga mengurapi semua yang ada kami di tempat ini, juga bahkan yang tidak sempat hadir, kiranya mereka juga boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini. Juga untuk semua permisa yang menyaksikan acara ini melalui YouTube, juga Tuhan boleh melawat menjamah mereka, agar mereka bersatu hati, senantiasa menaikkan pujian syukur, doa-doa sembah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, hingga penuhlah muka bumi ini dengan kemuliaan-Mu sebagaimana dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami buka ibadah kami, yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan Bu Naning, dalam pujian penyembahan. Yang hari ini, saya rindu mengajak setiap kita untuk bersukacita, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi satu pasukan tentara Kristus untuk kita berdiri bagi bangsa kita. Indonesia juga berdiri bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah kami, pujian kami, dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umat, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah kami, pujian kami, dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah dan pujian kami, dibawa kemuliaan, dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah kami, pujian kami, dibawa kemuliaan dan hormat kami, dibawa sembah dan pujian
ajaiblah karyamu Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Engkau Raja segala bangsa. Engkau Raja yang Maha Kuasa. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pengakuan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang besar dan ajaiblah karyamu. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus layak disembah. Ajaiblah karyamu Tuhan. Bersandar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja Ya segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, layak kudus, layak disembah. Layak disembah. Allah yang besar, haleluya.
Haleluya, Ranamaya Ranam. Haleluya. Haleluya, Ranasi Ranamo. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, Engkau Haleluya. berdahsyat, Engkau yang ajaib. Engkau yang mulia. Yesus Haleluya, Tuhan. haleluya, Jesus. Engkau Kami memuji. berdahsyat, Allah yang Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus Tuhan Raja Maha Besar. Engkau yang kudus. Haleluya, Engkau yang mulia. Engkau yang ajaib. Kami menyembahmu Bapa Surgawi. Amin, Jesus. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Yesus Tuhan. Kami sembahmu Tuhan. Narama-lama yasi. Haleluya. Narama-lama yaso. Engkau besar. Haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Haleluya. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Ajaib, tiada seperti Engkau. Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada Tiada seperti Engkau. Tiada Tiada seperti seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ajaib. Tiada Tiada seperti Engkau. Tiada Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu Perbuatanmu ajaib. tiada Seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Engkaulah Tuhan perisai kami, Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Sekalipun kami berjalan di tengah-tengah badai, sekalipun kami berjalan di padang belantara, namun Engkau Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami. Inilah Tuhan yang menjadi keyakinan kami. Engkaulah Tuhan perisaiku. Kami tenang Tuhan, kami tenang dan kami kuat karena Engkau bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Mari kita berkata kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku.
perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badan hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang berikan sampai Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. kekuatan yang tak berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang lagi. Bukan berdiri. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada pemimpin doa sapa. Yang Silakan Bu Nani pimpin kita dalam doa syafaat. Bu Nani akan pimpin kita dalam doa syafaat. Bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Baik, Bu Nani akan pimpin kita dalam doa syafaat. Saya? Nani apa Nani? Bu Nani. Oh. Kita masing-masing mengaminkan saudara ya, atau berdoa bersama di rumah masing-masing. Nanti Bu Nani akan pimpin kita dalam doa syafaat. Kini marala. Makasih Bapak di surga, kalau kami boleh mendapat kesempatan untuk hadir bersama-sama di Zoom ini. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, di mana kami boleh meninggikan Kau di Zoom ini. Di tengah-tengah COVID-19 kami boleh mendapat kesempatan yang luar biasa ini. Makasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya ada sesuatu lawatan khusus yang telah Kau siapkan bagi kami. Dengan ini kami terima di dalam nama Yesus lawatan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Ada sesuatu yang dahsyat yang sedang Kau rencanakan bagi kami di Indonesia ini. Engkau telah mempersiapkan kami, dan kami mau menerima persiapan itu. Kami mau menyediakan hati kami menyediakan kasih kami, cinta kami. Kami mau menyediakan segala gairah kami untuk menerima apa yang hendak Kau berikan dalam hidup kami. Persiapkan kami Tuhan. Semua kami ada di sini karena Engkau. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehendak kami. Biarlah kami mengemban anugerah-Mu, kasih-Mu yang telah Kau siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang besar yang sedang Kau kerjakan. Makasih Bapa di surga, saat ini biarlah Engkau yang beracara dalam setiap kegiatan di Zoom ini Tuhan. Bukan suatu yang kebetulan. Kami percaya ada sesuatu rancangan yang dahsyat yang telah Kau siapkan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami mau tetap intim dengan Engkau. Kami mau berendam di dalam kasih, di dalam cinta-Mu. Dan kami mau menerima apa yang
Kau berikan pada kami, yang hendak Kau berikan, yang telah Kau persiapkan bagi kami. Kami terima dengan ini di dalam nama Yesus dengan iman kami. Dan kami mau mengembangkan untuk menjadi, kami dijadikan suatu generasi yang menuai. Generasi yang menuai di akhir zaman ini, Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan. Inilah kami, Tuhan. Perlengkapi kami. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami saat ini dengan Roh Kudus-Mu untuk memperlengkapi kami, memberikan hikmat pada kami, memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan keperkasaan, dan memberikan pengenalan akan hati-Mu, dan kami roh takut akan Allah biar ada pada kami, sehingga kami boleh setia sampai akhir. Makasih Bapa di surga, kami dari tempat ini, kami lepaskan kasih-Mu ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau ke pulau, kota ke kota, provinsi demi provinsi, 34 provinsi, kami lepaskan kasih Kristus, kami lepaskan urapan yang daripada-Mu Tuhan, pengenalan akan Allah, ketujuh Roh-Mu kami lepaskan melalui Zoom ini, di dalam nama Yesus, dengan iman kami, terjadi ada sesuatu lawatan khusus. Makasih Bapa di surga, saat ini kami memberkati juga Presiden kami Jokowi. Berikan hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini. Di dalam nama Yesus, dari tempat ini kami memberkati Jokowi dan jajaran kementeriannya, jajaran pemerintahannya. Terima kasih Bapa, ada sesuatu yang dahsyat yang telah Kau kerjakan di Indonesia ini, dan kami memberkati dari Sabang sampai Merauke, 7 gunung. Pertanian, peternakan, perindustrian, semua kami memberkati ada suatu kelimpahan di Indonesia ini. Dan kami memberkati juga bisnis-bisnis semua, bisnis perkantoran, semua bisnis, baik online, baik bisnis apapun kami memberkati, dan Indonesia akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Setiap tanah akan bertumbuh benih-benih yang memberi keuntungan bagi Indonesia. Makasih Tuhan, kami memberkati juga sekolah-sekolah, kami memberkati dunia pendidikan, SD, TK, SD, SMP, SMA, university, dan semua sekolah kejuruan, sekolah apapun kami memberkati. Biarlah hikmat-Mu boleh turun atas setiap sekolah, sehingga banyak orang pandai dan bijaksana keluar dari Indonesia. Daniel itu akan keluar. Makasih Bapak di surga, saat ini kami juga mau memberkati dunia kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi di Indonesia ini, kami percaya Engkau masih memegang kuasa, dan kami terima kuasa dari surga itu. Dengan iman kami perkatakan bahwa terjadi kesembuhan atas bangsa kami. COVID-19 berhenti dan terjadi lawatan bagi bangsa Indonesia. Di rumah sakit Kau melawat, dan orang-orang yang sakit akan bangkit, sembuh dalam nama Yesus, dan mereka akan bersaksi untuk berjumpa dengan Kau. Setiap yang sakit berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Kami memberkati sosial, budaya, politik, semua diberkati Tuhan. Indonesia akan bangkit menjadi bangsa militan yang akan membagi berkat ke bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makasih Tuhan, kami menjadi gajah-gajah rohani yang kami berderap untuk memberitakan Injil, menuai, kami dan menuai. Bangsa Indonesia akan menuai. Dan kami menuai sesuatu yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah mempersiapkan kami umat-Mu untuk menjadi bangsa yang militan. Bangsa yang mengasihi Engkau, dan dari mulut bibir kami akan keluar perkataan-perkataan yang memuliakan Engkau. Tidak ada lagi perkataan gosip, tidak ada lagi perkataan hoax, penipuan, semua dilenyapkan dan diganti dengan perkataan yang membesarkan nama-Mu. Dikuduskan, semua lidah dikuduskan, semua pikiran dikuduskan, roh, jiwa, tubuh kami dijadikan sempurna. Makasih Bapak di surga, mari Engkau terus beracara. Kami terus memberkati tanah negara kami, dan kami percaya kami anak-anak-Mu, kami tentara-Mu, kami akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, dan kami mengubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang ada di Zoom ini.
Kami memberkati ketua kami Pak Hebron. Dalam nama Yesus dan keluarganya, biarlah Kau terus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, ditambah-tambahkan dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa kami semua. Terus kami naik dan tidak turun. Kami menjadi besar karena Engkau. Kami menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi menjadi bangsa yang miskin. Kami diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pulau demi pulau. Kami diberkati Tuhan. Tanah-tanah akan tumbuh jadi subur. Dan makasih Bapak, saat ini Engkau beracara. Kami tidak lagi meminjam, dan kami memberi pinjaman. Amin. Kami tidak ada lagi kebodohan, dan kami semua berhikmat. Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya, kami terima di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak menyampaikan firman, kami percaya ada sesuatu yang tidak Kau bagikan bagi kami semua. Makasih Bapak di surga, kami kembalikan segala kemuliaan kepujian hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil waktu sejenak untuk kita berdoa buat bangsa-bangsa ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saudara, silakan saudara berdoa buat negara-negara. Kita akan berdoa buat seluruh bangsa-bangsa di dunia di 5 benua. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa buat semua negara-negara supaya apa yang menjadi agenda Tuhan melalui wabah COVID-19 ini benar-benar boleh terjadi. Dan kita mau gerakkan pelayanan malaikat Tuhan untuk mengerjakan tugasnya, untuk membawa keselamatan dan pemulihan juga buat bangsa-bangsa. Mari kita buka suara, kita berdoa masing-masing di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mau datang kepadamu. Kami mau datang dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tentara-tentara Kristus, sebagai jenderal-jenderal Tuhan, bahkan panglima-panglima Tuhan. Sesuai dengan tugas yang sama yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel, yang menjadi penjaga bagi kotanya, bahkan bagi bangsanya. Saat ini kami minta perlindungan darah-Mu buat setiap kami. Engkau bawa setiap kami masuk dalam secret place Tuhan. Sesuai Mazmur 91 ayat 1. Tuhan bawa kami dalam pondok Tuhan sesuai dengan Mazmur ayat 27. Sehingga si jahat tidak bisa melihat akan keberadaan kami. Kami mau pakai jubah kami sebagai tentara-tentara Kristus. Kami mau pakai jubah kami sebagai jenderal-jenderal Tuhan, bahkan panglima-panglima Tuhan. Agar segala perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan biar malaikat-malaikat Tuhan yang bertugas mengerjakan tugas peperangan untuk mengambil alih kota demi kota, bangsa demi bangsa di seluruh dunia. Baik bangsa-bangsa yang ada di benua Amerika, di benua Asia, di benua Eropa, di benua Australia Tuhan. Di seluruh benua kami berdoa dalam nama Yesus untuk ambil alih. Kami berdoa Bapa, biarlah apa yang jadi agendamu melalui wabah COVID-19 ini boleh terjadi atas setiap negara dan bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan kunjungi mereka yang sakit tertular di seluruh negara akibat wabah virus COVID ini. Datangi mereka dalam mimpi, mereka dalam tidur mereka Tuhan. Biarlah lawatan-Mu yang membawa pertobatan datang atas setiap mereka. Kami rindu jutaan manusia, bahkan miliaran manusia saat ini boleh mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Biar lawatan-Mu yang membawa pertobatan Tuhan. The big fire revival, api besar kebang rohani boleh turun atas bangsa-bangsa. Kami berdoa buat China, kami berdoa buat Amerika, Rusia, Jepang. Kami berdoa buat segala negara-negara di Asia. Baik Tuhan juga India Tuhan. Baik Bangladesh, Sri Lanka Tuhan, Thailand, Malaysia. Bahkan juga negara-negara Eropa Tuhan. Baik Jerman, baik Prancis, baik Inggris. Juga Tuhan, juga dengan Jerman dan yang lain-lain, juga negara-negara di Timur Tengah, di Afrika. Kami berdoa lawat mereka Tuhan. Kami minta malaikat-malaikat Tuhan yang bertugas membawa keselamatan, akan membawa sebanyak mungkin penduduk bumi untuk bertemu dengan Tuhan. Berkati Tuhan YouTube, Tuhan media sosial, Facebook, Instagram, semua. Biarlah melaluinya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, dipertobatkan, diselamatkan Tuhan. Ambil alih buat semua pemerintah negara-negara agar tetap damai dan tenang, tidak ada perselisihan, permusuhan Tuhan. Berikan perdamaian buat Amerika dan China, buat Rusia, buat India Tuhan, agar tidak ada konflik di tengah pandemi ini Tuhan. Nyatakan kami mau memberkati setiap negara-negara dan bangsa-bangsa di 5 benua dengan berkat damai, sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kalau siang ini kami akan mendengar firman-Mu.
pengejaran daripada hamba-Mu, Ibu In, urapi dan pakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya akan serahkan, Keisha akan menjadi host. Silakan Keisha, diambil alih. Shalom, selamat siang buat semuanya. Selamat siang, Ibu. Ya. Hari ini kita mau belajar sekali lagi apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin beberapa orang sudah dengar atau beberapa orang sudah ikut streaming daripada kebaktian-kebaktian saya, tapi saya mau mengulang sedikit apa yang pernyataan mimpi-mimpi, dan saya berharap itu memberkati banyak orang. Yang pertama, belakangan ini Tuhan terus memberikan beruntun ya, sebuah penglihatan dan mimpi-mimpi. Dan saya mau berkata buat setiap kita, apapun, kita tidak bicara doktrin, kita tidak bicara saudara tentang pendapat satu dengan yang lain, tapi kami mau berkata bahwa ayo kita waspada. Karena setiap mimpi pasti Tuhan benar-benar sangat-sangat mengingatkan kita semua. Saudara, yang pertama, mimpi yang pertama adalah saya melihat hari itu, saudara, sebuah tsunami yang sangat tinggi. Mungkin sekitar 20 tingkat gedung, saudara. Dan kemudian pada waktu itu tsunami itu sangat tinggi dan saya berteriak, Tuhan, Tuhan. Dan tiba-tiba kami ke atas. Dan saya lihat ada begitu banyak orang, terjadi pengangkatan tiba-tiba, begitu banyak orang sampai Tuhan angkat. Tetapi yang menyedihkan adalah pada waktu saya melihat ke bawah, lebih banyak lagi yang tertinggal. Saudara, pada waktu kita melihat yang di bawah, ternyata yang di atas, yang diangkat tidak banyak. Saudara, dan hari itu, walaupun tangan kita menyembah, walaupun tangan kita, saudara, memuji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan mengangkat kita, air mata kita semua mengalir. Saudara, karena apa? Karena kita tahu ada keluarga kita yang berada di situ. Karena kita tahu ada anggota gereja. Karena kita tahu ada tetangga kita yang ada di situ. Dan kita tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan di bawah. Saudara, hari itu dari atas, saudara, saya bisa melihat sepertinya yang benar-benar satu hari yang disebut Doomsday, atau hari di mana semua dunia ini sepertinya bam, saudara, seketika mengalami bencana. Di beberapa tempat, saudara, terjadi banjir. Di beberapa tempat justru kekeringan. Di beberapa tempat gunung meletus. Di beberapa tempat tanah terbelah. Di beberapa tempat tanah bolong. Dan itu semua gedung gede masuk ke dalam. Saudara, dan yang mengerikan, kelaparan begitu rupa. Radiasi begitu mengerikan. Saudara, karena beberapa daripada nuklir itu meledak, saudara. Dan akibatnya mereka itu sampai begitu laparnya, sampai harus makan mayat. Saudara, belum lagi ditambah dengan pasukan antikris. Di mana-mana itu ada drone. Saudara, dan drone itu menembaki. Saya tidak tahu apa yang dipilih, atau apakah mereka mencari yang ada tandanya, atau mereka mencari yang sehat, atau apa. Tapi itu menembaki. Dan sejujurnya, saudara, dalam seketika, itu mungkin 1 miliar orang diseret ke dalam maut. Saudara, pada waktu saya melihat itu, Tuhan cuma berkata, saudara, setiap tahun, mungkin setiap bulan, di mana masih ada kesempatan, gunakan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Gunakan untuk menyiapkan saudaramu, keluargamu, gerejamu, supaya tidak ada seorang pun dari saudara, teman, kekasih kita yang tertinggal. Kita tidak mau cuma kita yang diangkat, tapi kita mau seluruh keluarga kita, jemaat kita, sekolah kita, pelayanan kita, semuanya diangkat di awan-awan. Kita juga terus berdoa supaya miliaran jiwa diselamatkan. Saudara, kita mau belajar yang pertama, saudara, ini bukanlah oleh kita, tetapi ini adalah, saudara, oleh pemerintah. Jadi, saudara, dari seluruh dunia, saudara, ilmiawan dikumpulkan, data dikumpulkan, dan mereka berkata, saudara, mereka berkata bahwa sisa bumi ini tinggal 100 detik. Anggaplah 1 detik adalah 1 hari. Saudara, maka dia berkata tinggal 100 detik. Tinggal 100 detik. Dan itu akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Di mana seketika, karena satu berkaitan dengan yang lain, saudara. Saudara, gunung berapi berkaitan dengan gempa bumi. Gempa bumi, saudara, itu menyebabkan kerusakan nuklir dan sebagainya. Saudara, itu berkaitan satu dengan yang lain.
Dan itu bisa menimbulkan sebuah hari kegelapan, hari malapetaka, hari kesesakan yang Alkitab katakan. Sekarang persoalannya, saudara, kalau Tuhan bicara lewat penglihatan, tapi Tuhan juga bicara lewat para ilmiawan, bahwa tinggal 100 hari. Anggaplah tinggal 100 hari. Tinggal 100 detik. Apa yang harus kita buat? Saudara, anak-anak Tuhan, inilah waktunya. Yang pertama, saudara, setiap hari, mari saudara kita tahan. Karena ayatnya berkata kita punya kuasa untuk menahan semua yang membahayakan kita. Saudara, mari tahan bencana. Dengan berkata Tuhan, kau pegang kendali. Mari saudara, tahan semuanya dengan apa? Memintakan ampun. Karena Alkitab berkata, selama masih ada orang benar yang berdiri di tembok, selama masih ada orang yang memintakan ampun, maka anugerah kemurahan Tuhan itu masih dicurahkan. Saudara, apalagi yang kita bisa buat 100 detik adalah mengabarkan Injil. Saudara, inilah waktunya, dengan cara apapun mari kabarkan Injil. Karena kita tidak tahu, saudara, siapa yang saudara yang belum mendengar. Dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan menyentuh hati mereka. Saudara, hari ini, tadi pagi Tuhan kasih sebuah firman, saudara. Dan Tuhan di dalam Yesaya. Saudara, di dalam Yesaya itu dikatakan, saudara ya. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa karena Tuhan itu gregetan dengan manusia. Karena Tuhan disakiti. Berapa kali pun Tuhan berfirman, manusia menolaknya. Berapapun dengan cinta, Tuhan berusaha memeluk manusia. Tetapi manusia menolaknya. Maka sampailah satu titik di mana Tuhan sangat kesal. Dan Tuhan berkata, mereka akan menjadi sangat lamban untuk mendengar. Mereka menjadi sangat susah untuk melihat. Mereka tidak bisa menangkap dengan hati. Mereka menjadi tuli, saudara. Mereka bahkan, saudara, tidak bisa mengenali apapun yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Saudara, karena itu hari-hari ini, mari minta sungguh-sungguh. Mari berkata, Tuhan, buat hati kami ini bisa menjadi hati yang mengerti. Buat mata kami menjadi mata yang melihat. Buat telinga kami menjadi telinga yang mendengar. Dan setiap kali berkata, sambar hati kami. Tuhan, jangan biarkan hati kami beku. Jangan biarkan hati kami menebal. Jangan biarkan hati kami rusak. Jangan biarkan hati kami penuh dengan segala macam urusan. Tapi tembusi hati kami. Tembusi hati kami. Karena ada banyak orang, saudara, tidak sadar bahwa hatinya sudah menebal. Saudara sudah bosan dengan firman Tuhan. Itu yang disebut menebal. Saudara, mungkin hati kita, saudara, sudah menjadi rutinitas dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah lama tidak bisa menangis. Kalau kita sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita sudah lama tidak tertempelak dan bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka sebenarnya hati kita membeku, saudara. Saudara, dan kalau hati kita membeku, kita tidak akan bisa lagi menyatu dengan Tuhan. Kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu sering kali berkata, Tuhan, tembusi hati saya. Tembusi hati saya. Dan kita juga berkata hari-hari ini, Tuhan, tembusi bangsa Indonesia. Tembusi anak-anakku. Tembusi Tuhan keluargaku. Tembusi kotaku. Tembusi Indonesia. Supaya ada banyak orang pada waktu dengar firman Tuhan, dia bereaksi benar. Dia tidak bereaksi marah. Dia tidak bereaksi acuh tak acuh. Dia tidak bereaksi menolak, tetapi dia bereaksi benar. Saudara, batalkan semua roh kebebalan. Batalkan, cabut, perangi. Dan berkata, Tuhan, kutuk kebebalan. Kutuk tidak bisa mendengar. Kutuk tidak bisa melihat. Dicabut dari bangsa kami. Dicabut dari gereja kami. Dicabut dari keluarga kami. Saudara, setiap kali kita meminta, Alkitab berkata Tuhan itu punya hobi untuk menjawab doa. Karena itu kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, dia akan menjawab doa. Dia akan batalkan kutuk itu, dan dia akan buat setiap kita bisa mendengar. Setiap kita bisa melihat. Setiap kita bisa, saudara, merespon dengan benar. Saudara, tinggal 100 detik atau 100 hari. Mereka memakai, saudara, 1 detik adalah 1 hari. Maka berarti, mari berlaku bijak. Saudara, kita bisa sekali lagi,
Yang pertama, saudara, kita bisa benar-benar menyiapkan keluarga kita. Menyiapkan orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa berlari begitu rupa untuk menyelesaikan destiny, saudara. Supaya jangan sampai kalau trompet itu berbunyi, destiny kita belum selesai dan kita ditinggal. Saudara, persoalannya terlalu banyak orang berpikir bahwa kalau mereka Kristen, pada waktu pengangkatan, maka mereka pasti diangkat. Persoalannya tidak seperti itu, saudara. Alkitab berkata ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis, saudara, yang bodoh. Saudara, berarti ini bicara tentang gereja mempelai Tuhan. Tapi 5, saudara, tertinggal 50%. 50%. Saudara, bayangkan Alkitab juga berkata, Yesus sendiri berkata, ada sama-sama orang di ladang. Dan ini bicara pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam lawatan. Di ladang. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Bicara 50%. Dan saya berharap kita termasuk, saudara. Kita termasuk yang 50 itu. Saya berdoa kita benar-benar mengalami rapture dan pengangkatan dan bersukacita. Saudara bersama Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah ayatnya Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Saudara, hari itu setiap kali saya mendengar ayat ini, saya berkata mana mungkin. Saudara, ini tidak bicara tentang orang Kristen, tapi semua korban. Saudara, dan kita tahu ada korban dari pihak agama-agama Islam. Mereka perlu menabung bertahun-tahun untuk bisa, saudara, pergi ke Mekah. Dan mereka harus berkorban sangat banyak. Saudara, ada korban dari pihak agama-agama Hindu 1 hari 7 kali. Ada korban dari agama saudara Konghucu. Saudara, mereka rajin sekali pergi, saudara, ke kelenteng. Dan bagaimana mungkin bisa menghentikan itu semua? Tetapi saudara, yang kita pasang, yang kita lihat adalah gambar Mekah sekarang. Nah, saudara, Mekah yang biasanya dikelilingi saudara jutaan orang, hari ini kosong. Tidak ada satu orang pun. Saudara bisa lihat sinagog. Saudara bisa lihat kelenteng. Saudara, masjid. Semua kosong. Dan saudara, apa yang terjadi? Satu virus. Menghentikan semua korban. Nah, kalau saudara pelajari ayat-ayat selanjutnya, saudara dikatakan kalau korban dihentikan, pembinasa keji akan masuk. Kalau saudara berkata, Bu, bukankah kita belum ada di dalam perjanjian? Saudara, kalau ada perjanjian selalu ada meterai. Dan saudara baca di Alkitab, meterai pertama adalah kuda putih. Saudara, dan kuda putih ini bicara hoak, penipuan di mana-mana. Saudara, kuda kedua, saudara itu adalah saudara kuda merah. Saudara, ini perpecahan perang. Tahukah saudara bahwa di seluruh dunia, ini data seluruh dunia, dari 3 pernikahan, saudara, 2 bercerai. Saudara, ini sudah kuda merah. Saudara, dan kuda yang ketiga, saudara, adalah kuda hitam. Saudara, kita tahu dengan krisis yang sangat mengerikan. Saudara, dengan COVID, saudara, beberapa negara sudah melaporkan bangkrut. Italia bangkrut, Venezuela bangkrut. Saudara, dan kita tahu, saudara, bahkan Australia resesi. Dan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Kehilangan, saudara, sumber penghasilan. Kehilangan, saudara, keluarganya. Kehilangan mereka yang bekerja. Saudara, kita sudah ada di dalam kuda hitam. Tetapi ada kuda yang terakhir. Saudara, yang kuda yang terakhir, kuda yang keempat adalah kuda maut. Dan Alkitab berkata, saudara, kita di pertengahan. Bukankah ada begitu banyak orang yang meninggal hari ini? Bukan hanya karena COVID, tetapi saudara, karena yang lain. Karena kanker, malaria, saudara, apapun, bukankah begitu banyak? Saudara, kita sedang ada di pertengahan daripada 1 kali 7 masa. Dan persoalannya, tandanya sangat jelas. Korban dihentikan. Saudara, dan pada waktu korban dihentikan, resiko yang lebih mengerikan adalah maka kekejian, antikris, saudara, sang perusak akan muncul. Dan persoalannya, begitu mereka muncul,
kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, ada banyak orang takut dengan COVID, tapi saya mau berkata kalau antikris muncul, kalau perusak muncul, maka ini tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara, antikris akan membunuh sangat banyak. Saudara bayangkan, saudara, sampai sekarang korban COVID tidak ada, saudara ya, jutaan. Saudara mungkin jumlah iya, tapi tidak ada yang meninggal. Sedangkan satu kali, saudara, seseorang seperti Hitler dihinggapi oleh roh pembinasa kecil. 7 juta orang dibunuh, saudara. Saudara, dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang lebih kejam dari masa antikris. Dari masa kesesakan besar. Mungkin saudara pernah dengar Idi Amin membunuh 12 juta, saudara. Mungkin saudara pernah dengar Mao Zedong, saudara. Saudara mungkin pernah dengar peristiwa Tiananmen. Saudara, pada waktu semua orang sedang di situ dilindes, saudara, dengan tank. Tapi Alkitab berkata apapun yang pernah terjadi tidak bisa disamakan dengan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa kesesakan besar. Saudara, jadi apa yang harus kita buat sekarang? Saudara, untuk itulah hari-hari ini kita harus menaikkan korban. Saudara, pada saat kita menaikkan korban, saudara, maka pembinasa kecil, antikris bisa ditahan. Saudara, pada waktu kita menaikkan korban, dan bagaimana kita bisa menaikkan korban? Saudara, yang pertama adalah korban ketaatan. Saudara, korban ketaatan pada waktu saudara mulai berdoa setiap pagi, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Saudara, beberapa teman, saudara, itu melakukan sesuatu yang sangat ajaib. Dia bangun pagi-pagi jam 4 setiap hari, dan itulah korban, saudara, doa. Saudara, dan dia bertanya setiap pagi berbeda, saudara. Hari itu dia datang ke hadapan Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, aku harus apa? Tiba-tiba dia merasa yang namanya jubah keimaman itu turun. Dan dia bisa menangisi bangsanya, saudara. Saudara, dia bisa berdoa, minta keselamatan, minta jiwa-jiwa. Dia berkata, Tuhan, selamatkan, selamatkan. Dan tiba-tiba, saudara, dia punya toko. Sepanjang hari itu, semua orang yang datang ke tokonya, saudara ya, minta konseling. Saudara, ada yang bilang, Bu, anak saya sakit. Ada yang berkata, Bu, suami saya nggak ada kerjaan. Bu, saya udah nggak tahan, pengen cerai. Saudara, dan sepanjang hari itu, dia mengabarkan Injil. Bahkan, saudara, ada 4 sampai 5 orang terima Tuhan Yesus. Saudara, dia sudah melakukan korban ketaatan. Saudara, dan besok paginya dia pikir dia akan berdoa seperti imam lagi. Tiba-tiba Tuhan bilang enggak. Dan dia melihat ada pedang turun. Dia memakai baju jubah jirah. Saudara, dan dia mulai peperangan, saudara. Saudara, Tuhan bilang, tahan, nak, tahan, tahan. Dan tiba-tiba, saudara, siang dia dengar. Saudara, pintu air daripada Jakarta mulai naik dan naik dan naik. Tetapi saudara, yang ajaib karena dia menahannya, maka tidak terjadi banjir. Saudara, itu korban ketaatan. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya melakukan korban yang lain. Saudara, korban ucapan syukur. Seorang teman saya, saudara, dia melakukan korban ucapan syukur dengan sangat ajaib. Saudara, dia berkata bahwa setiap hari dia menulis, saudara, minimal, saudara. Dia ambil kertas dan dia menulis 30 alasan untuk hari itu. Saudara, supaya dia mengucap syukur tidak dengan asal-asalan, tidak hanya bilang, Tuhan terima kasih, tapi dia sebutkan satu demi satu. Dan seringkali dia bilang dia merasa dia mencucurkan air mata. Dia bersyukur betapa baiknya Tuhan. Dan dia merasakan, saudara, bahwa banyak orang mendapat sangat banyak. Tetapi bahkan untuk kita mengucap syukur satu demi satu, kita malas. Kita cuma bilang, Tuhan terima kasih buat semuanya, amin. Padahal kita mau banyak. Tapi kita tidak mau mengucap syukur dengan banyak. Saudara, dan dia bilang, ayo naikkan korban syukur. Naikkan korban syukur satu demi satu. Seperti kita menghargai satu demi satu berkat Tuhan. Menghargai kesehatan, menghargai anak-anak, menghadapi keluarga, menghargai Tuhan pekerjaan yang saudara dan saya punya. Saudara, mengucap syukur adalah sebuah korban. Apalagi kalau di saat tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Dan saudara sungguh-sungguh mengucap syukur.
Saudara, kita teruskan. Saudara, kemudian yang Tuhan katakan, korban apa lagi? Saudara, kita bisa korban, saudara, dari harta kita. Saudara, hari-hari ini ada sangat banyak orang yang membutuhkan. Jadi mari buka mata lebar-lebar. Dan saudara, mari kita lakukan sesuatu. Itulah korban. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saudara saya dihubungi lewat sosmed. Dan saya tidak kenal. Saudara, orang ini berkata, tolong kunjungi orang tua saya. Saudara, dia ada di Kalimantan. Dia kerja di Kalimantan. Dan dia kerja di saudara perkebunan sawit. Saudara, setiap bulan biasanya dia kirim uang ke orang tuanya. Orang tuanya masih sangat, saudara ya, sederhana dan miskin, saudara. Dan dia biasanya, orang tuanya bahkan nggak punya bank rekening, nggak punya, saudara, ATM. Dan setiap bulan, saudara, dia datang, sekalian berlibur, saudara, karena dia kerja di sana, dan dia punya setiap bulan, saudara, dia punya 5 hari cuti. Dan itulah waktunya dia pulang. Dan dia belikan segala macam makanan buat orang tuanya, saudara. Dan dia biasanya mengirim menyediakan semua kebutuhan orang tuanya. Saudara, dan hari-hari ini dia sudah 2 bulan tidak bisa pulang. Dan dia tiba-tiba bilang, bolehkah Bu Iin yang rumahnya sama-sama di Bekasi datang? Saudara, saya menyuruh orang untuk datang dan kami kaget karena rumahnya sangat kecil. Dan ternyata orang tuanya sedang sakit. Dan mereka bahkan tidak punya uang lagi, jadi mereka tidak berani ke dokter. Saudara, mereka juga sudah sangat mepet. Mereka takut anaknya tidak bisa datang, tidak bisa pulang, nggak tahu berapa bulan. Jadi mereka makan sehari cuma 1 kali. Saudara, pada waktu kami mendengar dan kami melihat, saudara, ini bukan orang Kristen. Saudara, ini agama seberang. Tapi entah bagaimana dia menghubungi kami, saudara. Saudara, dan kami berkati, kami doakan. Kami kasih vitamin, bahkan kami suntik, saudara, karena kami datang bersama dokter. Saudara, dan semuanya, saudara, kami lakukan. Saudara, dan mereka sangat bersyukur. Mereka menangis, mereka terima Tuhan Yesus. Dan mereka bilang sama semua warga, saudara. Semua orang di gang mereka, di jalan itu, untuk kumpul. Karena mereka berkata, mumpung ada dokter, biar ada penjelasan. Saudara, dan kebetulan memang kami datang dengan seorang dokter. Dan dokter itu mulai cerita, mulai menjelaskan. Saudara, dan semua mau didoakan. Dan kami bagi masker, kami bagi apa yang adalah, saudara, hal yang simple. Saudara, dan mereka semua sangat diberkati. Itulah korban. Seandainya kita berkata, ya, saya juga sibuk. Saya juga punya urusan. Buat apa saya datang ke sana? Saya juga punya kebutuhan. Maka saudara, 1 gang, mungkin 30-40 orang, tidak pernah dengar Injil. Tapi dengan simple, pada waktu kita mau berbagi masker, berbagi sembako, berbagi desinfektan, saudara, 30 orang dengar Injil. Itulah korban. Saya berdoa hari-hari ini jangan ada yang diam, tetapi mari kita melakukan korban. Saudara bisa memilih korban ketaatan. Saudara bisa memilih korban, saudara, ucapan syukur. Saudara bisa memilih korban seperti yang saya katakan dengan uangmu. Tapi ingat, korban saudara tidak pernah sia-sia. Korban saudara sedang menghentikan, saudara, yang namanya antikris, pembinasa kecil. Karena itu saya berharap saudara sungguh-sungguh menaikkan korban. Korban memang nggak pernah enak, saudara. Kalau kita melakukan dengan santai, itu bukan korban. Tetapi pada waktu kita melakukan dengan susah payah, bahkan daging kita teriak, itulah korban. Tapi justru itulah, kita harus melakukannya. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, hari-hari ini kita akan menuju kepada microchip dan cashless. Dan saya berharap sekali lagi, saudara, saya mengingatkan buat semua orang. Saudara, sekarang cashless bentuknya lebih macam-macam. Ya, saudara, bentuknya tidak lagi cuma chip yang sebesar beras, tetapi bisa bentuknya seperti tato, seperti gambar, seperti stiker. Saudara, bentuknya, saudara, bisa dalam bentuk cuma seperti, saudara, ya vaksin, bisa macam-macam. Kita tidak pernah tahu. Ya, saudara, kalau sudah tanya, Bu, apakah vaksin chip vaksin COVID mengandung chip? Saya nggak tahu. Saya rasa belum yang sekarang, saudara. Saya rasa belum. Tetapi, saudara, ini kenyataan.
Saudara Israel, Elon Musk, saudara berkata bahwa kita harus tanam chip di tubuh manusia. Saudara, dan bukan cuma itu, saudara. Bahkan di mana-mana, saudara, Swedia, Amerika, semuanya. Mereka sudah berkata lebih baik pasang chip. Dan kita tidak usah pakai periksa darah. Kita tidak akan kecolongan. Dimanapun juga orang itu berada. Kalau orang itu sakit, orang itu bisa kita tolong. Dan berbagai alasan yang kelihatannya bagus. Tapi saya mau berkata, kenapa Tuhan tidak boleh? Sesimpel ini. Saudara, kita bisa pilih robot atau boneka. Dan itu akan sangat enak. Nggak pernah nyusahin. Tetapi yang kita pengen adalah anak. Walaupun seringkali anak itu banyak maunya. Seringkali anak itu menolak, saudara. Seringkali anak itu bikin kita greget. Bahkan, saudara, seringkali kita harus bayar mahal sekali untuk sekolah anak kita. Untuk semua kebutuhan anak kita. Tapi sekali lagi, Yesus lakukan. Yesus lakukan sama. Yesus bayar sangat mahal karena kita anak. Tapi pada waktu saudara memilih untuk saudara. Kalau saudara memilih menerima chip, maka hari itu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau jadi anakmu. Aku memilih jadi robotnya iblis. Dan begitu saudara menerima chip itu, maka itu menghina kasih karunia. Saya ingatkan buat banyak orang, jangan pernah saudara. Kalau saudara nanti tahu, sekalipun kalau chip itu jauh lebih murah asuransi. Sekalipun kalau chip itu lebih murah dalam segala hal transaksi. Lebih mudah, saudara jangan. Karena itu berarti kita memilih jadi robot. Dan kita tidak mau jadi anaknya Tuhan. Kita menghina kasih karunia. Saudara, sekali lagi, ayatnya berkata dengan jelas di dalam Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada lengannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba itu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Saudara ingat dan sangat ingat. Dan saya berharap saudara bercerita kepada semua orang. Saudara, baik itu kepada anak saudara, baik itu kepada pelayan, baik itu mungkin kepada sopir, baik itu saudara cerita kepada gereja saudara, jangan terima. Karena begitu saudara menerimanya, Tuhan terpaksa melepaskan tangan. Tuhan berkata, aku tidak bisa lagi. Karena hidupmu, engkau memilih untuk menjadi robotnya iblis. Saudara, dan terpaksa Tuhan menyerahkan kita kepada binatang itu. Sudah ada banyak orang berkata, Bu, siapakah antikris? Saudara, antikris itu roh. Jadi saudara tidak perlu kita tanya siapa antikris. Saudara, karena antikris itu roh, saudara. Tapi dia mencari orang-orang yang bisa dia kuasai. Saudara, dan Alkitab menyebutnya binatang yang bisa dia tunggangi. Kenapa? Kenapa saudara? Alkitab menyebutnya binatang. Karena binatang, saudara, tidak punya hati nurani. Saudara, karena binatang, saudara, tidak punya, saudara, yang namanya roh. Dan pada saat seseorang rohnya mati, hati nuraninya mati, saudara, seperti Hitler, maka dia bisa ditunggangi oleh roh ini. Dan karena itu Alkitab menyebutnya binatang. Saudara, karena itulah kita harus sungguh-sungguh mengerti. Saudara, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita harus sungguh-sungguh menahan. Kita harus sungguh-sungguh mengabarkan bahwa jangan sampai ada yang menerima chip. Karena itu sangat berbahaya. Saudara, yang ketiga sekarang, is all about me. Ya, saudara, ini contoh-contoh chip. Nah, sekarang is all about me. Saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Saudara, ini ada sebuah, saudara, ini ada sebuah gereja yang saudara virtual church. Saudara, judulnya adalah Virtual Reality Church, saudara. Saudara John Chris, saudara, dan sangat banyak saudara anggotanya. Ini sebelum zaman saudara PSBB, saudara, sebelum zaman PSBB, saudara, ini sudah ada saudara gerejanya, saudara. Dan ini kita saudara berpikir bahwa baru sekarang, enggak saudara, sudah lama. Saudara, dan ini sangat luar biasa, jemaatnya banyak banget, bisa sampai 2 jutaan. Saudara, dan caranya bagaimana? Gampang sekali. Saudara bisa pilih pendeta yang paling saudara suka. Dan saudara bisa pilih temanya. Misalnya saudara ketik Iin Cipto dengan tema keuangan. Ya, saudara. Dan kemudian saudara pilih PWL yang saudara suka. Misalnya Sidney Mohede. Saudara, lagu-lagu yang saudara suka. Dan kemudian saudara tinggal pakai alatnya, maka tiba-tiba saudara kebaktian dengan Sidney Mohede, dengan Ibu Iin yang khotbah, saudara ya, yang khotbah saudara dengan tepat seperti yang saudara mau. Dan saudara berkata itu memberkati, ya itu memberkati, saudara. Tetapi itu bukanlah ibadah, karena kata ibadah, saudara, itu artinya pengabdian. Kata ibadah artinya saudara menyembah, saudaralah budak belian, semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Itu permasalahannya. Saudara, karena itu Alkitab berkata, manusia akan makin menyintai diri kita sendiri. Dan ujungnya mereka secara kelihatannya ibadah. Pada hakikatnya mereka memungkiri itu semuanya. Saudara, saya berdoa, kita hari-hari ini ayo mengerti, supaya kita benar-benar ibadah. Supaya kita benar-benar menyembah. Supaya kita benar-benar mengabdi. Dan kita, saudara, tidak, saudara ya, kita tidak sekedar. Kita tidak, saudara, hanya sekedar nonton atau streaming. Tetapi kita sungguh-sungguh beribadah. Saudara, hari ini pelan-pelan kita digiring ke sana. Bukankah gereja semuanya sudah streaming? Saudara, bukankah semuanya, saudara, sekarang semua tentang kita? Saudara bilang, bagaimana mungkin? Saudara, suami saya seorang yang sangat setia, sangat, saudara ya, luar biasa dalam ibadah. Saudara, dia seorang yang nggak pernah mau telat kalau ibadah. Dan kemudian dia WL, dia juga pengkhotbah kadang-kadang, saudara, di gereja kami. Saudara, dan dia sangat menghormati Tuhan. Tapi 3 bulan ini, saudara, gereja kami, saudara, dia kadang-kadang ke GKI, kadang-kadang ke PAUD, saudara, dan itu streaming. Saudara, di awal streaming, dia ganti baju, dia mandi, dia duduk dengan rapi. Saudara, tapi dia tidak angkat tangan pada waktu pujian dan penyembahan. Dan saya bilang, yang biasanya kamu angkat tangan. Dia bilang, kan lucu, di depan komputer angkat tangan. Saudara, saya diamkan saja. Saudara, dan kemudian beberapa saat kemudian, 2-3 minggu kemudian, dia mulai pakai daster, saudara. Bukan pakai daster, pakai, saudara, kaos. Dan saya bilang, yang kok nggak ganti baju? Kan cuma streaming. Saudara, kemudian beberapa saat kemudian, setiap kali streaming dia mulai ganti, saudara. Begitu lagunya nggak enak, dia ganti. Begitu musiknya kurang bagus, dia ganti. Saudara, begitu khotbahnya nggak menarik, dia ganti. Saudara, pada waktu saya bilang, yang kok ganti-ganti sih sekarang? Dia berkata, loh, saya kan sekarang jadi dengerin banyak. Kalau dulu cuma dengerin 1, sekarang saya dengerin banyak. Saudara, ada sesuatu yang berubah. Itu bukan ibadah. Sekali lagi itu memberkati, iya, tapi itu bukan ibadah. Saudara, ibadah waktu kita duduk menyembah, kita mengabdi, kita berkata, is yours. Soal Tuhan, bukan soal kita. Saudara, dan pada saat kita benar-benar, saudara, berjam-jam, saudara, di hadapan Tuhan, itulah ibadah. Karena itu, saudara, saya, Mahanaim, tidak pernah berhenti. Saudara, sejak dari awal saya berkata, kami akan terus beribadah. Saudara, kami bagi menjadi 4 hari. Kalau dulunya cuma 2, kami jadi 4. Supaya berjarak.
saudara, supaya orang bisa memilih, supaya kami bisa dibagi. Tetapi kami berkata, kami mau terus beribadah. Karena kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi hari-hari ini, saudara, kita benar-benar harus mengerti. Iblis akan membuat kita fokusnya diri kita. Masalah kita. Saudara, kebutuhan kita. Saudara, mungkin iblis buat fokusnya kelihatannya baik, pelayanan kita. Saudara, tetapi saya mau berkata buat setiap kita. Ingat, di atas semuanya, fokus kita harus Tuhan. Hati Tuhan, cinta Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan setiap kita. Apa yang Tuhan mau dengan keluarga kita. Apa yang Tuhan mau dengan bangsa kita. Apa yang Tuhan mau, saudara, dengan hidup kita. Dan biar kita sungguh-sungguh bereaksi dengan benar. Terima kasih, saudara. Saya berharap saudara kita semuanya hari-hari ini siap siaga. Peperangan akan semakin banyak. Saudara, akan ada banyak roh yang dilepaskan. Saudara, akan ada banyak kuasa-kuasa kegelapan. Akan ada banyak, saudara, hoax. Akan ada banyak pencemooh yang muncul. Tapi saya mau berkata, jadilah kuat. Persiapkan diri. Karena peperangan besar sudah di depan mata. Saudara, yang terakhir. Saudara, kemarin ada seseorang lagi yang mendapat sebuah penglihatan. Saudara, pada waktu kami sedang berkumpul. Saudara, dan dia berkata, pada saat anak-anak Tuhan berkumpul menjadi begitu kuat. Tetapi kemudian Tuhan berkata, saudara, hati-hati. Karena iblis tidak menyerang, saudara. Iblis tidak menyerang dengan cara frontal. Tetapi iblis mulai memberikan, saudara, roh pemecah belah. Iblis memberikan, saudara, roh kebencian satu dengan yang lain. Roh curiga, roh bosan, roh kelemahan. Bahkan dia membuat kita benci satu dengan yang lain. Sehingga kita terpisah satu dengan yang lain. Saudara, hati-hati dengan cara-cara pelan daripada iblis. Seringkali kita lebih aware, lebih, saudara, ya, siap kalau iblis frontal menyerang. Tapi kita harus waspada terhadap tipu daya. Karena Alkitab berkata iblis datang dengan tipu daya. Saudara, ayatnya juga dengan jelas berkata, saudara, ada generasi Joel, saudara, ya, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada dari sejak purbakala. Tidak ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat terluput. Rupanya seperti kuda balapan mereka berlari, seperti kemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat. Teratur barisannya untuk berperang. Saudara, inilah generasi yang Tuhan siapkan, yaitu kita. Saudara, yang pertama, kita adalah bangsa yang berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu lambangnya adalah api, saudara. Maka di depan, di belakang hidup kita harus ada api cinta, api passion, api Tuhan, kekudusan, api kemurnian. Dan biar itu menyambar-nyambar, saudara. Saudara, tetapi yang kedua dikatakan kita ini seperti kuda. Sebuah generasi yang cepat. Saudara, zaman dulu mungkin, saudara, serba lambat. Sekarang kita bisa berhubungan kota demi kota, bangsa demi bangsa. Saudara, dengan streaming. Saudara, dengan Zoom, sekali lagi sangat cepat. Semuanya sangat cepat. Tetapi Tuhan berkata, kita ada untuk berperang. Kita ada untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Kita ada untuk menghadapi, saudara, ya, yang namanya kegelapan yang ingin menyerbu kita. Sekali lagi, jadilah kuat, supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Biarlah kita menjadi bangsa yang mau, saudara, untuk menuai dengan sangat banyak. Kita bergerak dengan api. Kita bangsa yang meletakkan korban. Kitalah bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Kita tahu, saudara, untuk berperang, kenakan semua perlengkapan senjata Allah. Saudara, puji-pujian adalah juga alat untuk peperangan. Saudara, kemudian
Kita tahu saudara pada waktu kita melakukan tindakan profetik. Seperti kita naik ke gunung. Dan kemudian kita deklarasi, kita memberkati. Itu juga cara berperangan. Pada waktu kita angkat pedang, yaitu pedang roh firman Tuhan. Kita perkatakan firman-firman. Itu adalah cara berperang. Mari jangan menjadi lemah. Jadilah kuat. Karena satu bangsa yang besar, yaitu bangsa kita, sedang saudara berhadapan-hadapan dengan kuasa kegelapan. Tapi sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Karena ada Tuhan di antara kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saudara tulis di situ, atau mungkin dari banyak dari negara-negara yang mungkin mau memberikan salam atau memberikan apapun. Ada Bapak mungkin yang mau meneruskan atau menanyakan sesuatu, saya serahkan kepada moderator. Silakan bagi saudara ingin bertanya. Biasanya mereka bukan mau tanya, Bu In, minta doa. Oke, yang mana yang mau minta doa? Siapa mau minta doa, yo? Tapi jangan berebutan ya, satu persatu. Silakan. Silakan Bu Naning. Ya, Bu Naning, mic-nya dihidupin. Ya, ini Bu Naning minta doa, Bu In. Untuk apa? Mungkin boleh bicara. Kalau untuk yang semua, untuk yang normal, untuk yang urapan atau apa, kita bisa sama-sama. Tetapi kalau ada permohonan khusus. Mic-nya dihidupin, Bu Naning. Minta doa apa, Bu? Hidupin mic-nya hidupin dulu. Bisa ketik, boleh. Mic-nya hidupin dari situ aja. Boleh diketik yang mau minta didoakan khusus. Nanti saya langsung tulisin aja untuk apa, dan kita akan berdoa. Oke, sudah. Bu Naning, silakan. Minta tolong didoakan untuk urapan Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan saya. Semalam saya baru bermimpi berperang dengan roh-roh kenajisan, Bu. Dan saya mengalami kemenangan ketika saya ditarik gitu ya. Oke, mari kita berdoa, itu semua kita membutuhkan ya, kemenangan. Tuhan kami percaya ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada tembok Tuhan di sekitar hidup kami. Ada tembok berapi yang menyala-nyala yang Tuhan bangun. Kami juga percaya Tuhan ada cinta-Mu yang membuat hati kami dibungkus Tuhan dengan api. Api yang tidak terkalahkan. Kami berdoa tidak ada kenajisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada sesuatu pun yang jahat yang bisa menempel. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Tuhan lenyap. Semua yang membahayakan lenyap. Semua yang bukan dari Tuhan, yang ingin menjegal hidup kita, yang ingin menahan hidup kita, yang membuat kita gagal, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang ajaib, yang luar biasa sedang turunkan di tengah-tengah kami. Urapan yang baru, kasih, kemenangan, karunia, sesuatu yang menyambar-nyambar, passion turun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang minta didoakan karena dapat tawaran dari PSI untuk caleg legislatif dan eksekutif. Silakan Pak Irwan. Oke. Pak Irwan. Ya, saya akan doakan buat yang dapat tawaran. Bapak harus minta tanda ya. Saudara bisa minta tanda dari Tuhan, minta firman lewat mimpi, apapun. Supaya jangan kita melakukan apa yang manusia mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau berdoa hari-hari ini Tuhan. Siapapun Tuhan, anak-anak-Mu, terutama Pak Irwan yang mendapat tawaran. Kami tidak mau melakukan kalau bukan daripada-Mu. Kami mau melakukan yang daripada-Mu. Kami mau berkata Tuhan, batalkan semua yang bukan daripada-Mu. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya yang ilahi, yang dari Tuhan itu yang jadi.
Kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Kami tutup semua yang bukan dari Tuhan. Kami berkata, Tuhan, yang dari Engkau, yang dari Engkau. Bicara Tuhan, bicara, tembusi hati kami. Supaya kami mendengar, kami menangkap, kami mengerti. Dan kami melakukan tepat yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon didoakan untuk Nicholas agar bisa diterima bekerja karena masih harus melewati 2 kali tes di masa pandemi. Oke. Tuhan kami Nicholas bicara di mana Kak engkau? Oke, kita akan berdoa buat Nicholas ya. Kami berdoa Tuhan buat Nicholas. Kami percaya Tuhan, Kau tahu dia butuh pekerjaan. Terbuka. Amin. Tuhan, pekerjaan mana yang terbaik buat dia, di mana kami tidak tahu. Tapi Engkau tahu. Tuhan, kalau ini yang terbaik berikan Tuhan. Kami percaya jatahnya akan dia dapatkan. Dan dia akan menjadi seseorang yang menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Untuk Ronald, saya minta didoakan untuk jodoh yang dari Tuhan. Oke, Tuhan, kami berdoa untuk setiap jodoh. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang belum dapat jodoh, biar mereka bertemu dengan jodohnya. Kami tahu Engkau bisa mencari, Engkau bisa menemukan bahkan dari seberang laut. Engkau bisa mendapatkan. Kami tahu Engkau punya yang terbaik buat kami. Dan kami menerimanya dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Ada yang didoakan untuk keluarganya bertobat, anak-anaknya, suaminya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya rangkumin. Tuhan, kami percaya buat semua yang mereka yang keluarganya belum bertobat, bahkan yang kami tahu Tuhan mereka tidak siap buat diangkat, mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka yang tidak melayani Engkau, mereka yang hatinya masih keras. Kami berdoa, kami cabut kutuk yang membuat hati banyak orang menjadi keras. Kami cabut telinga yang lamban untuk mendengar. Kami berdoa, dan kami minta Tuhan rencanamu jadi. Terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Kami percaya keselamatan. Kami percaya lawatan Tuhan turun buat keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ada yang minta didoakan karena dia dapat pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi minta peneguhan dan minta didoakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau bisa temukan siapapun, orang-orang turunan Israel, ataupun apa yang di hatimu Tuhan. Mungkin dengan cara berbeda, mungkin dengan cara Tuhan, yang kami bahkan tidak mengerti. Engkau temukan Tuhan. Dan mau jadi berkat buat siapa saja. Teguhkan, buka jalan. Kalau Engkau yang menyuruh, kami percaya Engkau sendiri yang akan membukakan buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ada yang terdoakan supaya pekerjaannya tidak kembali, kan lagi COVID, lagi masalah. Jadi minta doakan untuk bisa tetap survive di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik. Kami percaya Engkau punya cara. Engkau punya ide-ide. Engkau punya hal yang baru. Buat kami terus memakai Tuhan senjata yaitu Roh Kudus yang selalu menolong kami. Dan Roh Kudus ajari kami. Supaya atas rata-rata. Supaya kami bisa terus memberi. Supaya kami bisa memberi servis yang terbaik. Supaya kami tidak terkena dampak. Supaya yang lain boleh resesi, kami resepsi. Karena Allah membuat perbedaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada pertanyaan. Bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada di hati kita? Saudara, kita bisa memintanya dengan Tuhan supaya Roh Kudus, dan Alkitab bilang kalau kita meminta Dia Bapa yang baik, Dia pasti memberikan. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa tahu? Salah satunya pada waktu kita berbahasa roh, pada waktu kita menerima penglihatan, pada waktu kita saudara menyala-nyala on fire, pada waktu kita mendapat ilham-ilham yang baru, kita tahu bahwa Roh Kudus sedang berjalan bersama kita. Ada pertanyaan lagi, Bu mohon menjelaskan apa yang mendasari gereja Mahanaim dalam pujian penyembahan harus menggunakan jubah. Saudara, pertama kita bukan gereja, saudara ya.
Mungkin banyak saudara, kami itu sebenarnya sekolah, saudara. Kami bergerak, saudara, di sekolah, dan kemudian buat dari TK, dari playgroup sampai S1, bahkan sekarang sampai S2. Tetapi saudara, karena kami harus kumpul devotion, saudara, kami juga harus kumpul, saudara, orang tua murid, guru-guru, maka kami sering ibadah, tapi bukan gereja, saudara. Saudara, dan kami nggak selalu pakai jubah, tapi hari-hari tertentu. Saudara, kalau saudara pelajari di Alkitab, banyak sekali kata jubah. Saudara, salah satunya Tuhan itu mendesain jubah buat para imamnya. Saudara, yang disebut tadi beauty and glory. Saudara, ada jubah, Alkitab berkata, pendamaian. Ada jubah jabatan. Ada jubah destiny. Ada jubah, saudara, kekudusan. Ada jubah pujian. Dan saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, pada waktu saudara pesta, dan Tuhan bilang, kenapa engkau bisa di sini dan kau tidak pakai jubah pesta? Dan mereka dilempar keluar. Saudara, pada waktu kita lihat, saudara, para hakim, saudara, dia tidak bisa mengetok, tidak bisa memberikan keputusan kalau dia tidak memakai jubah hakimnya. Saudara, pada waktu penari balet, saudara, ya, maka dia juga punya bajunya. Nah, saudara, jubah itu melambangkan banyak hal. Pertama, perkenanan Tuhan, melambangkan destiny kita, itu juga iman kita. Nah, di hari-hari tertentu, seperti saudara hari yang penting, maka kita memutuskan pakai jubah. Saudara bisa bayangkan kalau kita, saudara, pergi ke pesta aja. Pada waktu saya itu mantu, saudara, ya, saudara, ternyata baju pesta itu mahalnya minta ampun. Saudara, dan saya berkata, orang rela keluar 1 juta, 2 juta, bahkan kalau itu perayaannya mungkin 10-20 juta, saudara. Saudara, buat baju pesta duniawi. Bagaimana kita tidak rela untuk mengeluarkan, saudara, sebuah baju pesta, saudara, untuk Tuhan. Karena itu pada saat-saat tertentu kami mengeluarkan sedikit uang, tidak sampai puluhan juta, untuk saudara buat baju pesta. Sebagai lambang iman, pakai baju jubah destiny kita, baju perang kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bu Iin mohon menjelaskan, apa benar kalau tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak ikut pengangkatan? Saudara, kita itu diangkat, ya, karena kita mempelai Kristus. Atau karena kita itu tentara Tuhan. Nah, saudara, sebagai seorang tentara, kita pasti tahu dan dengar suara daripada saudara, ya, pemimpin kita. Sebagai seorang mempelai, kita pasti mendengar. Saudara dan kita kenal. Karena itu Yohanes 17 ayat 3 berkata, keselamatan adalah pada waktu engkau mengenal Tuhan. Saudara, nah kalau kita nggak kenal, bahkan ayatnya berkata, domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Bagaimana kita bisa diangkat kalau kita tidak mendengar dan tidak mengenal? Sekali lagi, suara Tuhan tidak bentuknya audible dan berkata, hai. Tapi suara Tuhan lewat hati. Suara Tuhan lewat mimpi. Suara Tuhan lewat firman. Tapi itu berbeda dengan firman yang biasa. Tapi itu seperti rema yang sangat kuat. Yang membuat kita menangis. Membuat kita, saudara, tiba-tiba merasakan hati kita berkobar-kobar. Dan itulah cara Tuhan bicara. Bagaimana bisa dipenuhi terus dengan Roh Kudus? Karena ada masa-masa di mana rasanya bahasa roh saja susah. Saudara, kita bisa terus minta, Tuhan sambar aku. Tuhan peluk aku. Dan saudara, mari datang ke tempat kebaktian di mana saudara tahu ada api Tuhan. Biarkan saudara roh Tuhan merendam saudara. Biarkan roh Tuhan terus memenuhi saudara. Bagaimana kita bisa saudara memenuhi botol ini? Kalau kita saudara tidak pernah mau datang kepada sumbernya. Dan sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau suami istri bercerai, apakah masih bisa diangkat atau rapture? Saudara, saya yakin Tuhan punya pengampunan. Asal kita sungguh-sungguh minta ampun, maka percaya ada pengampunan buat setiap kita. Bu mau tanya, jadi suami itu menanti tuntunan Tuhan karena belum tahu
apakah harus cari kerja baru karena sedang tidak bekerja, ataukah baiknya mulai untuk membangun usaha? Saudara, jajakin semuanya. Tapi sembari berdoa, bilang Tuhan, yang bukan dari Tuhan dibatalkan. Yang bukan dari Tuhan dibatalkan, dari Tuhan terbuka. Jajaki, saudara. Jajaki, misalnya saudara buat usaha, saudara harus jajakin dari hulur, saudara ya. Dari hilir sampai ujungnya. Artinya apa? Saudara, apakah usaha ini benar menguntungkan? Coba dihitung. Apakah bisa bersaing? Apakah ini ya mudah? Apakah saudara sanggup untuk menjalankan dalam waktu yang lama? Saudara, bagaimana dengan persaingan? Semuanya harus dihitung. Dan pada waktu saudara sungguh-sungguh, maka saudara akan tahu semuanya. Ya, kita jalankan dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Saudara, bilang aja dengan simpel. Tuhan, kalau bukan daripadamu, batalkan. Maka saudara bisa, saudara, untuk melihat rencana dan tuntunan Tuhan. Saya dan suami saya diminta menjadi PDP. Suami saya merasa belum siap, tapi dia bilang akan mendukung pelayanan saya. Tapi saya merasa tidak baik kalau dalam keluarga suami adalah kepala, sedangkan saya merasa tidak baik kalau misalkan saya jadi PDP dan dia jemaat biasa. Saya pernah mendapatkan dengaran kalau Tuhan akan memakai suami saya sebagai penginjil. Baiknya bagaimana ya, Bu? Kalau suami saudara tidak mau jadi PDP, mungkin memang Tuhan panggil dia jadi penginjil. Kan panggilan itu bisa bermacam-macam. Suami saya sebagai pengusaha, saudara suami saya walaupun juga WL, kadang-kadang juga menyampaikan firman, tapi dia bukan pendeta. Saudara dan saya pendeta, kan nggak masalah, saudara. Setiap orang punya destiny yang berbeda, saudara. Tetapi kita harus saling mendukung, saling menghormati. Itu intinya. Bu mau tanya, apakah ada arti tertentu dari sackcloth atau kain kabung? Saudara, ada jelas. Setiap kali saudara di bangsa Israel memakai itu artinya pertobatan. Dan ya kita mungkin saudara tidak perlu memakai kain kabung dalam arti yang sebenarnya. Tapi bisa saja saudara berkata, Tuhan, hari ini aku mau bertobat. Dan saudara lepas semua perhiasan. Saudara ambil waktu sendiri sama Tuhan. Saudara kemudian pakai baju yang sederhana di hadapan Tuhan. Tanda bahwa saudara merendahkan diri. Maka itu adalah arti dari kain kabung. Ini gabungan minta didoakan keluarganya, nama-namanya. Oke. Yuk kita berdoa lagi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Licen, Lili, anaknya Nathan. Kami berdoa buat keluarga Hizkia dan anaknya Gebi. Kami berdoa buat keluarga Eva dan suaminya, anaknya Abigail. Tuhan, kami mau seluruh keluarga dilawat. Kami mau lihat Tuhan kemuliaan Tuhan. Kami mau lihat anak-anak kami dan kami semuanya bersama-sama melayani dan cinta Tuhan. Kami mau Tuhan turun nikmat, kesehatan, kekuatan, kebenaran, karunia. Supaya kami semuanya mengalami Engkau dan berbahagia. Dan hidup kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhir Bu, beberapa banyak minta ini. Oke, nggak ada lagi? Oke, ada yang minta doa kesembuhan. Mari kita berdoa total ya. Sama-sama buat kesembuhan. Tuhan, dimanapun juga Tuhan, hari ini yang sakit, apapun Tuhan. Mungkin sakit kepala, mungkin sakit yang kecil-kecil, ataupun sampai sakit yang berat. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang satu patah kata menyembuhkan kami semua. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami. Sembuhkan kami Tuhan. Kami berkata dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan berdoa untuk persembahan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening BCA yang ada di belakang saya dengan nomor rekening 7610783567, 7610783567, 7610783567 ya. Bank BCA atas nama Lawen Eva Margareta. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan akhiri. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Iin
yang siang hari ini sudah jadi berkat buat kami semua. Berkati kehidupannya, suami, anak-anaknya, keluarganya. Mari kita angkat tangan semua, kita memberkati hambanya. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang lebih lagi dalam hidupmu. Ada rahasia-rahasia yang baru yang akan dibukakan Tuhan dalam kehidupanmu. Ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Dan Tuhan akan menyatakan kebenaran-kebenaran yang limpah dalam kehidupanmu, sehingga kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kami lepaskan berkat ini atas hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung kegerakan Tuhan melalui Yaspis dan Menara Doa Segala Bangsa. Engkau berkati Tuhan. Mampukan kami sebagai tentara-tentara doa Kristus, sebagai jenderal-jenderal Tuhan, panglima Tuhan, untuk terus mengawal dalam doa peperangan dan penjagaan, sampai kami melihat bangsa kami dilawat oleh Tuhan. The big fire revival boleh terjadi. Bahkan bangsa-bangsa juga boleh dilawat dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan pada siang hari ini. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami tahu kami memberi kepada Tuhan. Tuhanlah yang menerima segala persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya minta Ibu In tutup di dalam doa berkat buat kita untuk mengakhiri. Biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas hidup kita. Biarlah semua kekayaan rohani dan jasmani Tuhan limpahkan buat anak-anaknya. Biarlah kesehatan dan semua hikmat, juga unity, persatuan di antara seluruh anak-anaknya. Tuhan mempererat kita. Biarlah setiap kita boleh semakin hari berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan akhirnya, biarlah hati Tuhan selalu menyatu dengan hati kita. Dan kita melakukan tepat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Saya Pendeta Hebron atas nama